Halo, halo. Oke, udah kelihatan. Mas siapa Bu? Halo. Belum, Pak. Belum muncul, Prof. Sudah screen-nya. PT-nya belum muncul. Udah. Udah. Masih belum terlihat. Belum ya? Belum, Prof. Udah. Udah belum? Sudah kelihatan, Prof. Iya. Oke. Jadi ini bahas pendahuluan ya. Saya melanjutkan yang lalu tentang simulasi pertanian. Waktu kemarin berasal mana? Halo. Halo.
Jadi pertanian itu khususnya dulu batasnya adalah menghasilkan makanan dan serat, ya. Makanan dan serat. Makanan adalah terdiri dari tanaman, ikan, perkebunan dari, ya. Nah, serat adalah pertanian dari crop atau plantation menghasilkan untuk padi dan yang padi dan apa nih? Nah, tapi kemudian pertanian berkembang menjadi menghasilkan bioenergi. Bioenergi menghasilkan solid maupun biofuel. Nah, biofuel, bioetanol, seperti itu. Nah, jadi human activities to harvest solar energy, produce food and fiber. Itu yang dulu. Nah, yang baru ada fiber and energy juga. Jadi, nah, 2 tahun lalu masalah bioenergi ini jadi vital karena harga minyak mahal sekali. Jadi dibuat makanan jadi energi. Dan sekarang sudah pada lagi. Ya. Energi matahari atau radiasi surya itu adalah energi yang dihasilkan dari matahari. Nah, terus kemudian, nah ini yang garis-garis ini. Ini kan belok karena adanya awan. Jadi kalau nggak ada awan, seperti ini, lurus ini, udah. Ya, ada resitat. Ini tidak resitat. Berubah setiap detik, menit maupun jam. Ya, jangan yang di sini ada radiasi kumulatif, radiasi integral, dan radiasi besar. Ya, ini adalah yang ini ada penutupan awan. Oke. Nah, alat ukurnya soal meter ini. Ya, soal meter itu mengukur cuma satu titik ini. Ya, tapi dia bisa menggambarkan radiasi matahari. Ya. Oke. Ini bahasan kita. Sebenarnya belum bergerak. Satu ini. Ya, mudah. Belum bergerak. Belum, Prof. Ya, nah. Belum ya? Bergerak. Masih belum, Prof. Kalau gini kelihatan. Sekarang sudah bergerak, Prof. Ya, ini ada. Ya. Oke, jadi matahari ya.
Kemudian kalau kita lanjutkan, ya, yang digunakan oleh tanaman itu adalah radiasi, tidak semuanya, radiasi par. Ya. Radiasi par itu ada 0,38 dan 0,68 nanometer. Jadi cuma sedikit sekali radiasi par ini, radiasi tampaknya ini sebelah itu hanya 0,3 dan 0,7. Nah, kita nggak mengukur ini. Yang diukur di stasiun klimatografi hanya radiasi global. Data langsung itu ini sekian. Nah, global itu semua 0,3 masih radiasi matahari yang itu hanya dipakai radiasi tampak yang para film, ya, visible ini. Kemudian ini dipakai hanya 0,38 sampai 68, itu kecil sekali. Ya, ya, radiasi global, radiasi tampaknya, radiasi par, ya, segini. Jadi tanaman menggunakan radiasi ini hanya sebagian kecil dari matahari. Ini. Oke. Jadi pertanyaan. Sebagian kecil dari radiasi matahari sekian. Nah. Dari radiasi yang kecil tadi, 0,8 dan 0,8, ya, ini juga masih sedikit sekali dipakai. Ya. Ya, hanya 400 0,04 ya. 0,7 itu sebagian lagi dipakai oleh klorofil A dan klorofil B. Jadi hanya sedikit sekali. Sisanya ini ada tidak pakai yang dipakai tadi. Sekian. Jadi hanya sebagian kecil dari radiasi itu digunakan oleh tanaman. Jadi makin kecil sekali. Nah, terus kita mengukurnya bagaimana? Nah, mengukurnya adalah membandingkan radiasi global dengan radiasi par. Ya. Jadi, ini pengukuran kita ini. Ini radiasi surya dalam watt per meter persegi. Ini radiasi panen dan watt meter persegi. Nah, ini sekitar 50% dari radiasi global itu radiasi par. Jadi radiasi par tadi sebagian kecil dipakai untuk fotosintesis. Kamu kalau lihat di belakang, ya, kecil sekali. Ya. Nah, terus kemudian kita melihat, nah, radiasi yang diterima yang datang 100% tentukan 17%. Ya. Oke. Nah, diteruskan ini 13,6%. Yang penyerapannya 69,5%. Oke. Nah, itu radiasi global, ya. Dari 0,3 sampai 3 mm. Nah, radiasi tampaknya, nah, lebih kecil lagi. Yang radiasi visible nih, 63% datang, dari 100% ini 53%,
radiasi tampaknya. Ya. Ya. Nah, jadi dari radiasi tadi, kalau kita lihat radiasi global menjadi radiasi tampak, itu ada kondisinya seperti ini. Radiasi pantul hanya sekian, 3,5. Transmisi sama penyerapan sekian. Radiasi tampak, radiasi near itu near infrared, 0,7 sampai 3 lebih besar lagi frekuensinya. Nah, radiasi datang adalah sebesar 0. Ya. Radiasi datang. Radiasi pantulan itu IP. Ya. Menerusan di transmisi. Nah, penerapan radiasi kurangi transmisi kurangi IP. Intersepsi adalah I0 kurangi radiasi pantulan. Ya. Ini itu alat ini diukur dengan solarmeter. Solarmeter artinya mengukur radiasi. Tentunya berubah standar panjang. Kalau berubah titik bulat satu titik itu nanti diukurnya ini di situ aja pada ke ATM betul per tahun. Ya. Jadi harus tahu sensornya, radiasinya. Radiasinya adalah radiasi datang diukur oleh sensornya. Nah, seperti ini. Ini adalah teman-teman Anda di agama itu ada waktu dulu. Ya. Ini di tanaman kentang ya. Itu yang diukur ya. Albedo. Ya. Kamu ya, albedo. Transmisi radiasi, intersepsi radiasi, absorpsi. Nah, mengukur juga radiasi tanah, pertumbuhan dan kembangan tanaman. Ya. Ukur di atas. Di atas. Ini radiasi tampak bisa juga diukur di ini menggunakan apa menggunakan ini menggunakan solarmeter ya, solarmeter 41 titik aja ya, harus di atas nggak perlu daun nggak apa-apa. Nah tapi juga menggunakan solarmeter sama. Nah di bawahnya mengukur transmisinya ya, mengukur transmisi mengukur nanti dihitung ya, dikurang-kurangi ya, dan radiasi datang dikurangi intersepsi ya sebagainya. Oke. Nah, setelah dibandingkan, nah, ternyata efisiensi radiasi matahari ini berbeda. Ya. 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 Jadi hubungan antara intersepsi ya, dengan ini intersepsi dengan intersepsi dengan biomasa ya, itu seperti ini
Jadi yang biru adalah intersepsi radiasi yang lebih besar dibandingkan yang merah. Nah, kalau yang biru misalnya 1 gram per meter persegi per Q per megajoule per meter persegi, kalau merahnya setengah. Nah, ini menggunakan konsep radiation use efficiency. Ya, jadi kalau begitu tanaman ini menghasilkan tidak besar. Jadi menghasilkan berapa nih? 1 gram itu hasil oleh 1 megajoule ya, itu menghasilkan sekian gram ya, per meter persegi. Jadi setiap 1 gram megajoule menghasilkan sekian berat tanaman. Sebenarnya. Data. Datang? Belum. Datang. Datang. Kelihatan ya? Masih hilang, Pak. Apa? Ya. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Oke. CO2 menjadi karbohidrat itu menghasilkan protein dan menghasilkan karbohidrat terus menghasilkan protein menghasilkan fat. Ini masing-masing proses memerlukan energi. Jadi kalau kan ini singkong ya, Maaf, Prof. Tampilan share screen-nya belum terlihat, Prof.
Jalan nih. Jalan. Ya. Jadi kalau singkong ya itu menghasilkan kebanyakan hasilnya karbohidrat. Jadi ini menghasilkan singkong. Nah, kalau sampai sini berarti adalah padi. Kalau sampai sini protein. Berarti sini misalnya soybean. Oke. Jadi kalau begitu kita plotkan kalau ini padi lebih tinggi daripada soybean. Kenapa? Karena dari sini ke sini ini namanya menghasilkan susah loh ini. Ya. Ini menghasilkan ya. Nah, ini padi dari kemudian dengan ya. Ini menghasilkan ini jadi menghasilkan apa namanya seperti itu. Kalau dalam modeling pertanian ini yang dipelajari adalah membuat model berhubungan dengan sampai pertumbuhan sampai dengan berwarna cair. Model nitrogen kalau misalkan nanti ada penelitian ya, kalau di penelitian dikembangkan nanti ditambahkan ada kemudian model apa lagi ditambahkan ya. Tapi ada untuk pelajar ini sampai pernah cair aja. Nitrogen, kemudian ada di yang lain-lain, sama model atau fosfor, kalium ya. Nah, tapi itu tergantung daripada modelnya. Ini kalau itu. Nah, secara akrometeorologi. Jadi kalau misalnya Anda mendalami iklim, apanya didalami? Ya, kalau tidak, ya, alat. Ya, alatnya apa? Ya model ini. Ya. Oke. Ya. Nah, contohnya ini, tanaman jeruk. Ini udah kita modelkan. Ya. Ya. Jadi kepala penelitian pertanian itu menggunakan model ini. Ya. Ini contohnya, lokasinya, pupuknya, varietasnya, panennya, lokasi, Malang, ya, waktu tanam. Nah, potensi hasil ini dari simulasi, potensi hasil sekian ton. Nah, kemudian digambarkan grafiknya. Ya. Jadi Anda harus mendalami, harus memahami
basic dari untuk membuat model ini. Oke. Terus kemudian alatnya apa aja? Nah, alatnya adalah iklim. Jadi kalau ada bidang lain yang mempelajari pemodelan tanpa mempelajari iklim apanya? Pada tanaman itu terdiri dari pertumbuhan perkembangan daripada iklimnya ini berubah, maka akan berubah. Nah, ini kita membuat alat ya, udah kita kembangkan. Ya. Jadi kita membuat 7 alat ya. Itu di Bogor udah hilang ya. Udah rusak ya. Tidak ada yang meneruskan ya. Alatnya seperti ini. Dipasang di sana di Sumatera, Jawa, di Bali. Ya, alatnya seperti ini. Anda mengukur apa? Mengukur kecepatan angin. Ya. Kemudian mengukur suhu. Ya. Mengukur kelembapan. Ya. Nah, terus mengukur curah hujan. Nah, ini menggunakan sensor, digunakan cuaca, laser itu harus itu soal saya. Itu mengukur ini. Kemudian bacanya di Bogor. Itu ditaruh semua aja, boleh, bisa. Ya. Mengukurnya gimana? Nah, contohnya grafik AWS, tadi curah hujan diukur malam hari, kemudian siang. Nah, suhu juga gitu. Suhunya derajat, waktunya, cepat angin. Ini menggunakan sensor yang mengukur setiap 5 menit sekali. Ya, ukur. Kalau orang menggunakan 5 menit, ya tidak bisa. Ya. Oke. Nah, itu menghasilkan 5 unsur. Ya, untuk itu ya, hujan, radiasi, suhu, hujan, radiasi, suhu, kecepatan angin, satu lagi apa? Itu digunakan untuk membuat iklim ini berubah. Ada waktu-waktu. Ya. Dan tidak. Ya. Kalau di sini, kan di sini, ya, berubah kan? Ya. Nah, kalau begitu tidak bisa digunakan model yang kalau model mengubah ini, misalkan suatu model tanpa iklim itu kita bohong, ya. Jadi harus diukur ya, suhunya bagaimana, RH ya, RH-nya bagaimana, ya, anginnya gimana, ya, radiasinya gimana, baru bisa membuat model seperti radiasi itu, hujannya gimana ya. Terus itu dari segi matahari ya, dari segi radiasi suhunya. Jadi disebutkan model kita membuat pertumbuhan, perkembangan, dan data air. Nah, kalau misalnya yang penelitian lebih lanjut, bisa nanti hidrogen dan lain-lain. Nah, teman ada bangun
itu neraca air, Anda harus memahami prosesnya. Nah, sekarang masalah hujan. Banjir pada musim hujan, kekeringan dan musim kemarau. Nah, curah hujan kumulatif lebih besar pada curah hujan evaporasi tahunan. Kalau dulu, ya, nah kita hanya mempelajari hujan itu seperti ini, tanpa membuat model, ya, dibuat cair, ya, tidak mengalami bagaimana cuaca ini berat. Ya, dulu itu membahasnya hanya itu, belum sampai ke modeling. Nah, contohnya ya menggunakan APSL, ya, sekarang di dunia, ya. Anda tahu ya. Nah, kemudian TTZ, Januari dan Juli, kemudian menguat dengan titik hujan. Cuma itu aja, ya. Tidak bisa menggunakan model untuk pertumbuhan. Ya. Seperti apa hasilnya? Ya, nggak tahu. Misalnya musim hujan, ya. Ya. Terus kalau kita gunakan neraca air, gimana? Ya. Itu kalau tipe itu muncul. Ya. Nah, terus kalau kita gunakan tanaman di daerah apa namanya, kelapa sawit misalnya, bulan Januari, ya, sampai bulan Desember. Oke. Nah, sekarang contoh lagi, ini adalah kelapa sawitnya. Ini adalah karetnya, karet. Oke, panjangnya hujan lebar dalam. Anda punya catatannya. Ini apa sawit ini gunakan perlakuan. Ini selama apa? Barber ini digali pakai traktor. Dicoba kalau misalkan dibuat ini lajuin rasnya gimana? Ini misalnya ini apa yang berarti yang buat saya. Terus tanahnya berarti harus dilihat tanah yang dipakai tumbuh itu tanah apa, ya, kedalamannya bagaimana, ya, infiltrasinya gimana, ya. Jadi tidak bisa dibuat model itu tampang. Nah, kemudian dibuat modelnya. Nah, tanah mineral seperti ini. Tapi tanah
hasilnya sama sekian. Jadi dari 20 cm sampai 140. Ini tidak bisa. Nah, ini kalau musim hujan dan musim kemarau ada tanah. Jadi kalau misalnya buat model harus melihat kondisi yang di tanah itu. Nah, kalau Anda mengukur ini, ya, nah ini Anda mengukur neutron probe buatan Inggris, ini buatan Amerika. Ini lebih mahal daripada ini. Dulu kita punya 3, nggak tahu sekarang. Nah sekarang kita nggak bisa kalau pakai ini, ya, karena nggak tahu, ya. Anak mengukur dari anak, nah, anak rumah ini, jadi buat banyak sensor seperti ini, ya. Ini di atas ini. Terus, nah ini tadi di bor pasang di dalam tanah, ya. Kemudian dibuang lalu kalau tapi sekitar lagi dibuang, ya. Ya sayang, tapi gimana, alat murah ya seperti itu. Ini anak ini bekerja di sekolah pesawat dengan saya. Nah, terus, nah ini dikalibrasi sensornya ini, dikalibrasi ke mata seperti ini. Oke. Nah, ini adalah sifat fisik tanahnya. Mohon maaf, Prof. Untuk screen-nya hilang. Apa? Hilang. Hilang, Prof. Ada. Tidak ada. Halo. Oke. Udah, ini Belum Prof. datang. Datang. Masih belum, Prof.
Kelihatan? Oh, sudah, Prof. Ya. Tapi kemudian kita akan mengukur kan, ya, seperti ini. Nah, kalau itu pengukur di dalam tanah, kalau mengukurnya di atas tanah mana? Nah, ini menggunakan alat-alat sebenarnya. Ya. Ini bisa diukur pengukuran curah hujan. Nah, dibuat seperti ini modelnya. Jadi PG itu curah hujan, IC adalah crop interception, SF stem flow, TR itu true flow. Ya. Jadi kalau begitu kita harus buat sensor pengukur ini. Ya. Sekarang dibuat IC dengan PG dan SF min TR itu pengukurannya seperti apa, kemudian di lapang pengukuran berapa. Nah, di validasi ini IC ini adalah model, ini validasi begini, IC menekan sekian, berarti harus ukur PG-nya berapa, SF-nya berapa, TF-nya berapa, isinya nggak bisa ukur, lihat aja. Nah, terus dibutuh menggunakan stirap sawitnya. Nah, jatuh diukur ini. Ini adalah pengukuran untuk mengukur curah hujan jatuh masuk. Oke. Jadi praktikum ini kalau sebenarnya digunakan alat-alat ini. Tapi sekarang nggak usah. Jadi pakai praktikumnya memodelkan aja. Intersepsi tajuk. Nah, sekarang kita lihat suhu udara. Nah, kalau Anda melihat ini suhu udara, ya ini penelitian saya di YouTube dan di berbagai daerah Bogor, Bojocari, Bojajar, jangan. Ya. Nah, ini hasilnya kalau ditanam di Jangar 6 ton per hektar. Tapi ditanam di Mojosari hanya 0,1 ton per hektar. Ya, tidak ada 1 ton. Kalau tanam di Malang hanya sekian. Di nomor jajar hanya 3 ton. Ya, kalau begitu nanamnya di Jangar. Ya, kenapa begitu? Umur tanamannya berbeda. Kalau tanam di ya, kalau tanam di daerah panas, ya, suhunya 27,5, ini hanya sekian. Ya. Tanam di daerah tinggi 16,5, nah, tinggi. Jadi tanam gandum ini tidak bisa ditanam panas. Ya, berapa suhu? Ya, maka turus ini menentukan. Ya. Nah, ini menggunakan model
simulasi nanti, ya, menghitungnya. Ya. Ini kenyataan lapangan sebenarnya. Ya. Nah, terus kemudian, nah, ini kandung ini, ya, kandung 2002. Ini tantangan ini curah hujan itu, iklim ini dipengaruhi oleh radiasi surya, suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin. Ya, kalau tidak memakai unsur ini, berarti itu tanah zat ini, ya. Jadi ini penggunaan pentingnya udara, radiasi surya, kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin. Minimal Anda menggunakan unsur dari ini. Jadi kalau misalnya tanaman ini memengaruhi tanaman, ya, sifat genetik itu pengaruh misalkan sifatnya apa, ya, itu tidak dimodalkan, ya, input menghasilkan hasil. Ini sama penyakit kalau Anda menggunakan modal penyakit. Nah, kemudian ekonomi itu juga kalau misalkan menggunakan, ya, kalau unsur hara, nah, itu tergantung tanahnya. Ini menggunakan nitrogen, ya, nitrogen atau maca air, ya. Nah, semuanya ini menghasilkan model simulasi tanaman, yaitu untuk perkembangan proses, prediksi, atau manajemen. Ya. Oke. Nah, contohnya, ya. Nah, ini model pertumbuhan kelapa jati, ya. Ini pernah dibuat untuk model yang ditanam di Jerman, tumbuhan tanaman, dan ini belajar sendiri. Nah, tadi itu, ya, menghasilkan tanaman jarak tadi, protein, tenaga kalau ditanam di bulan kemarau itu jelas ini. Nah, namanya kalau itu bulan hujan, musim hujan. Contohnya kalau di program di Jawa Timur semua ini pekerjaan besar. Nah, ini kelapa sawit ini juga sama, ya, ini tanggal bulan dan sebagainya. Nah, ini hari, ya, ini bulan, ini kelapa sawit. Terus kemudian simulasi kentang. Nah, simulasi tanam kentang. Nah, oke. Itu nanti kalau Anda pelajari semuanya, belajar membuat modelnya, Anda akan bisa membuat ini, ya. Oke, kemudian dipakai di penelitian bersama dari pertanian, maka seperti itu. Oke.
Minggu depan mungkin masalah diagram Forrester ya. Diagram Forrester. Ada pertanyaan? Oke. Nanti saya sharekan ya, slide-nya. Ada pertanyaan nggak ada? Kalau nggak ada ya, udah. Terima kasih.